Halo semua, pada materi kali ini kita bicara konsep dasar pemrograman, variabel, dan tipe data. Ini ada kaitannya nanti dengan input dan output dari data tersebut. Nah, sebelumnya kita lebih mengenal lagi Python itu tentang Python, merupakan bahasa pemrograman tinggi yang diraca atau dibuat oleh Guy van Rossum. Nah, ini alasan kenapa memilih Python ya, karena bahasa pemrograman yang populer, ini menurut hasil survei, kemudian juga kita lihat 2019 itu masuk, urut kemudian juga relatif mudah, ini bisa dibayangkan antara Java dan PHP. Kalau Python itu cukup hanya satu baris seperti ini ya. Kemudian juga mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Ini untuk C++ di pembayangan Java dan Python hanya seperti ini. Kemudian juga lebih mudah dibaca, Python juga lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C, C++ maupun Java. Hanya dibutuhkan satu baris saja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini merupakan bahasa multifungsi. Ada beberapa yang bisa ada hal-hal yang kaitannya dengan Python nantinya, ada library-nya juga kaitannya dengan Python, kemudian juga bisa berinteraksi dengan bahasa lain seperti C atau C++. Ini pengguna Python ada Google, YouTube, dan yang lainnya. Tutorial Python ada di beberapa, bisa di belajar Python, Python ID, dan yang lainnya. Ini cara install Python kalau memang Anda mau, untuk yang rilis, for Windows bisa seperti ini, tinggal next saja. Untuk dasar-dasar, sintak Python sebenarnya ini tinggal untuk mencetak tinggal cukup print saja seperti ini, gitu. Untuk statement Python kalau mau satu baris itu dibatasi dengan titik koma, tapi ini tidak dianjurkan, lebih baik beda baris saja seperti ini. Kemudian juga untuk penulisan string boleh pakai kutip 2 atau kutip 1, kalau triple artinya, juga bisa seperti ini, tapi kadang biasanya ada yang kutip 2, ada kutip 1. Kemudian case sensitif ya, karena memiliki, perbedaan-perbedaan gitu. Jadi kalau huruf kecil ya, kalau misalnya print-nya saja P-nya besar, itu tidak akan muncul, atau print-nya besar semua juga akan error. Ini blok Python akan di-tab saja kalau misalnya ada blok, ini seleksi, ada blok pengulangan, ini beberapa macam blok ya, bisa percabangan, perulangan, fungsi, dan yang lainnya. Tinggal di-tab saja seperti ini, akan menjorok lebih ke kanan. Kemudian untuk penulisan komentar, ada tanda petik, triple petik gitu ya. Ada juga, hashtag. Nah, ini kata kunci yang ada di Python, itu ada beberapa. Kata kunci ini sering kali digunakan, ada true, false. Jadi yang huruf besar depannya ada true, false, none, yang lainnya, kunci 30 kunci lainnya adalah huruf kecil. Kemudian aturan pengenalan untuk, variabel atau pengenal fungsi variabel gitu ya. Kelas ini biasanya diawali bisa dikombinasi huruf besar, kecil, baru simbol gitu. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka, kemudian kata kunci yang tadi tidak boleh sebagai nama pengenal, kemudian karakter spesial itu nggak bisa digunakan juga, dan can system huruf besar, huruf kecil dianggap berbeda. Nah, variabel itu apa? Variabel itu untuk menampung data gitu ya, di suatu tempat misalnya akan ditampung, datanya. Jadi tempat menyimpan data, tipe data adalah jenis data yang akan tersimpan. Jadi datanya berjenis apa? Apakah huruf, yaitu berupa karakter, apakah angka yang biasa dioperasikan secara matematika, dan isinya sesuai keinginan kita. Nah, contohnya ada nama variabel, ada nilai, misalnya variabel aku ini isi variabelnya, variabel 2 adalah 20. Nah, ini kalau kutip berarti kan karakter, kalau tanpa kutip ini berarti, dia adalah numerik yang bisa dioperasikan secara matematika. Ini contohnya untuk mengeluarkan hasilnya tinggal print seperti ini. Oke, sama penulisan variabel tadi sudah dijelaskan.
gitu ya. Diawali huruf, kalau dipisahkan pakai underscore gitu ya. Oke, kemudian juga case sensitive. Tidak boleh menggunakan kata kunci juga. Nah, tipe data yang tadi dijelaskan adalah isi variabel kita berupa apa? Apakah number, text. Nah, untuk list, tuple, set, dictionary itu akan dipelajari di berikut-berikutnya. Nah, ini contohnya number, bilangan. Itu bisa integer, float, kompleks, atau yang lainnya ya. Text bisa char, bisa string, gitu. Kalau string kan aku lagi makan, nah itu string. Nah, ini bisa list, artinya item yang berurutan. Ini contoh list seperti ini. Jadi ada isinya. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian untuk menambah list ini bisa ditambah seperti append misalnya. Ada tuple juga. Misalnya ada mirip list tapi tidak bisa diubah. Ini contoh dari tuple. Kemudian ini adalah set. Ini tidak berurutan kalau ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ada juga dictionary yang terdiri dari pasangan kunci-kunci. Jadi nanti nama dan umur dan kelas gitu dipasangkan. Nah, oke. Ini untuk string ya, boolean tinggal true atau false gitu. Nah, sekarang di dalam pengenalan pemrograman itu ada input, proses, dan output. Kalau minggu yang lalu hanya menampilkan tulisan itu output. Nah, sekarang kita bicara input dan outputnya dulu, baru berikutnya nanti proses. Jadi input ini bagaimana memasukkan yang kita berikan ke program, output ada hasil yang dikeluarkan ke program. Nah, bisa pakai input, tapi raw input sudah tidak dipakai lagi, kita gunakan input. Untuk mengeluarkan hasilnya, outputnya kita gunakan print. Ini contoh input itu seperti apa, misalnya pilih atau tambah alamat. Nah, ini kita inputkan. Jadi tinggal variabel input, nah biasanya ditambahkan tipe datanya, walaupun antara tipe data dengan tanpa tipe data itu sama hasilnya sebenarnya. Nah, ini untuk langsung dasar print. Nah, ini format kalau kita ada beberapa variabel yang berbeda antara string dengan variabel yang lainnya. Ini contohnya, ya, lebih jelasnya seperti ini. Kita biasakan ada algoritmanya dulu. Di sini IS ini adalah initial set atau keadaan awal, FS ini adalah final set atau keadaan akhir, di mana initial setnya harus diinput data NIM, nama mahasiswa, dan IPK. Nanti hasilnya harus dicetak. Nah, untuk dicetaknya, untuk tahap yang pertama ini kita belum cetak hasilnya, gitu ya. Nah, berarti yang kita butuhkan di kamus datanya adalah NIM. NIM ini tipenya string. Kenapa? Karena walaupun angka, angkanya tidak bisa dioperasikan secara matematika. Nama tipenya string, IPK float. Kenapa bisa pecahan, gitu ya. Nah, output. Nah, ini berarti nanti ada tulisan masukkan NIM, baru kita inputkan NIM-nya. Input ini berdasarkan variabel yang kita kenalkan di kamus. Jadi NIM gitu. Huruf case sensitif sama semuanya. Ya. Kemudian output masukkan nama mahasiswa, ini kita input namanya, kemudian masukkan IPK diwakili dengan variabel IPK. Jadi NIM ini akan mewakili masukan NIM, nama akan memasukkan nama mahasiswa, dan IPK mewakili masukan IPK mahasiswa. Nah, ini adalah algoritmanya. Nah, program inputnya seperti apa? Tinggal NIM sama dengan str ini, kita lihat di kamusnya adalah string, kita input masukkan NIM, nama tipenya apa, kita lihat string jadi str input. Nah, kalau IPK float, tinggal IPK sama dengan float input. Nah, ini hasilnya. Masukkan NIM 1, 2, 3, 4, masukkan nama mahasiswa, kita inputkan, aku, masukkan IPK. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin cetak hasil penginputannya? Nah, di sini kita cetak hasil penginputannya, di bawah ditambahkan. Jadi output NIM Anda adalah nanti keluar otomatis si NIM-nya. Jadi di-outputkan NIM, nama, dan IPK-nya. Ini contoh programnya. Jadi ditambahkan seperti ini, print NIM Anda adalah tinggal pakai plus NIM, kalau dia tipenya string, tinggal plus nama. Nah, kalau IPK float, kalau plus IPK itu akan error, kita gunakan perintah format supaya antara string dan variabel yang lainnya bisa bisa ditampilkan. Jadi pakai format IPK.
Nah, kita masukkan aku 3 maka NIM, ini kebetulan NIM-nya kepotong ya. NIM Anda adalah 123, nama Anda adalah aku, IPK adalah 3. Oke, demikianlah materi kita. Tetap semangat pastinya ya.